ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian rutin kita masih dalam pembahasan tentang hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kebetulan para jamaah sekalian, kita masih berada di dalam hadis yang ke-24. Hadis tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya, tidak mungkin Allah berbuat zalim. Semua perbuatan Allah itu adalah keadilan. Begitu pula semua yang disyariatkan oleh Allah di dalam agama ini juga keadilan. Selaku perintah Allah itu adil, selaku syariat Allah itu adil. Seperti yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, pembagian warisan anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan, ini adil atau tidak? Adil. Masalah talak, yang boleh mentalak itu adalah suami. Istri tidak bisa menjatuhkan talak. Istri bisa saja minta talak. Dengan nina bau ngendeng talak, tetapi yang menjatuhkan talak adalah suami. Ini adil atau tidak? Adil. Ketika seorang istri diceraikan, maka ada iddahnya. Tatkala seorang istri diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, ada iddahnya. Tetapi suami yang menceraikan atau suami yang ditinggal mati oleh istrinya, ada tidak iddahnya? Tidak ada. Ini adil atau tidak? Adil. Jadi selaku perbuatan Allah, selaku syariat Allah, isinya perintah dan larangan semuanya adil. Kenapa? Karena Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Semua perbuatan zalim sekecil apapun itu haram. Fala tazalamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Semama tidak boleh menzalimi senina. Senina juga tidak boleh menzalimi semamanya. Suami terhadap istri, istri terhadap suami.
orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, tetangga kepada tetangganya, tidak boleh ada perbuatan zalim. Dan ingat jamaah sekalian, di antara dosa yang paling cepat Allah datangkan hukumannya di dunia sebelum hukuman di akhirat adalah perbuatan zalim. Perbuatan zalim ini, ya, perbuatan menzalimi orang. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu uqubatahu qabla an aw ma'a ma yaddakhira lahu fil akhirati. Tidak ada dosa, ndik narak dosa yang paling cepat Allah datangkan hukumannya selain yang Allah simpenkan di akhirat, minal bagi wal uquq, daripada perbuatan zalim dan durhaka kepada orang tua. Si dua ini jamaah sekalian, ya. Oleh karena itu, dek narak ceritanya anak durhaka itu bahagia, tidak ada. Kenapa? Dihukum langsung oleh Allah di dunia. Ya, ada ceritanya anak durhaka bahagia. Mungkin anak itu bisa senang-senang, bisa beli ini, bisa beli itu. Lagu bahagia itu tempatnya di mana? Dalam hati. Gak bisa dia bahagia. Begitu pula orang yang zalim, ya. Baik, ini yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala kepada ibadihi, hamba-hambanya. Hadis ini, melalui hadis ini Allah memanggil kita semua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Maka mari kita dengarkan panggilan Allah. Apa pesan yang ingin Allah sampaikan di sini? Pesan yang kedua jamaah sekalian, Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, semua kalian sesat, semua kalian sesat, illa, kecuali man hadaituhu, orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdikum, aku akan berikan petunjuk itu kepada kalian. Ini pesan Allah yang kedua. Semua kita, termasuk ibu-ibu, masuk dalam panggilan ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, selapu kalian itu sesat. Kata para ulama, berarti hukum asal manusia ini adalah sesat. Ngumbe angkuna hadis ini, kalau kita bandingkan dengan hadis yang lain, kalau kita melihat hadis ini, hukum asal manusia itu dapat petunjuk atau sesat? Sesat. Kullukum dhallun, semua kalian sesat, illa man hadaituh, kecuali yang aku berikan petunjuk. Lagukan selapu dah ngapal hadis yang mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir, lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tauhid. Mengumbe ke hadis ini? Hadis ini mengatakan selapu dengan sesat, kecuali yang Allah berikan petunjuk. Tetapi hadis yang lain mengatakan setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tauhid. Tauhid itu sesat atau bagus? Bagus. Lailah ngombe hadis ini. Ada hadis mengatakan semua kalian sesat kecuali yang aku berikan petunjuk. Berarti hukum asal manusia sesat. Ada hadis mengatakan semua anak lahir dalam keadaan fitrah tauhid. Tauhid bagus, bukan sesat. Sampai dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, banyak orang bingung menggabungkan dua hadis ini.
Karena yang satunya mengatakan sesat, yang satunya mengatakan di atas tauhid. Baik. Apa yang dimaksud dengan sesat di sini? Semua kalian sesat kecuali yang aku berikan petunjuk. Yang dimaksud dengan sesat di sini adalah jahil. Kecuali yang aku berikan petunjuk, yaitu petunjuk ilmu. Selaput kanak lahir dalam keadaan fitrah tauhid, balagu selaput kanak lahir dalam keadaan jahil. Ara ida sugul dari perut ibu dah kemudian langsung baca surah Al-Fatihah? Bendara. Semua kita lahir dalam keadaan jahil, tidak tahu apapun. Itu yang dimaksud dengan sesat di sini. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa wajadaka dhallan fahada." Allah menemukanmu wahai Rasul dhallan, sesat. Hati-hati dah. Berarti Nabi pernah sesat ini. Hati-hati nih. Kami, Allah menemukanmu dalam keadaan sesat wahai Rasul, fahada, kemudian memberikanmu petunjuk. Maksudnya dulu engkau tidak tahu apa-apa. Sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, beliau tidak mengetahui apa-apa. Dan itu Allah yang menyebutkan, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dulunya engkau tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman wahai Rasul, engkau tidak tahu. Ini maksud sesat di sini. Jelas pelunggu ini? Jadi tetap setiap anak lahir dalam keadaan fitrah tauhid, tetapi lahirnya dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Makanya ulama mengatakan ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, tidak ada orang dilahirkan dalam keadaan alim. Jamaah sekalian, tiang pelungguh dah, Ustadz Mizan, Ustadz Sofyan, Ustadz Abdullah, syekh-syekh kita, tatkala lahir semua kita sama-sama apa? Tidak tahu apapun. Sampai dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadahan di dalam kitab beliau Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi, apa kata beliau? Engkau dan Imam Syafi'i ketika lahir sama. Itu kata beliau. Engkau dan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad yang menghafalkan 1 juta hadis, tatkala lahir pada apa? Pada tidak tahu apa-apa. Sama. Itu yang dimaksud dengan sesat di sini. Maksudnya sesat. Baik. Jadi hati-hati jemaah sekalian, karena ada ayat Al-Qur'an mengatakan wa wajadaka dhallan fahada itu. Ya. Dan dia, yaitu Allah, menemukanmu wahai Rasul dalam keadaan apa? Sesat, sesat. Fahada, lalu Allah berikan engkau petunjuk. Maksudnya di sini tidak tahu apa. Baik. Hadis ini menjadi dalil para ulama agar kita minta kepada Allah itu hidayatul ilmi, petunjuk ilmu. Syekh Abdul Razak mengatakan, apapun yang kita cari dalam hidup ini jemaah sekalian, cara mencarinya itu 2. Apapun peta anda le hidup ini, cara mencarinya, cara anda metaya itu berapa? 2. Apapun itu. Pelungguh ingin mencari rizki, cara mencarinya 2. Pelungguh ingin mencari akhlak yang mulia, cara mencarinya 2. Pelungguh ingin mencari hidayah, cara mencarinya 2. Cara yang pertama adalah usaha. Sedangkan yang kedua doa. Ini kata Syekh Abdul Razak. Ya. Tatkala pelungguh mencari rizki, cukup ngadu doa ke? Tidak cukup. Ulai dan jauh tambah dah loh bangket.
Makanya ada salah seorang jamaah pernah bertanya kepada tiang pengajian, Ustaz katanya, ya, kita berdoa dari pagi sampai maghrib rezeki kita satu hari sekedar 40.000 kata dia. Dari pagi sampai maghrib tiang berdoa, lagu dengan sindek solatnya katanya banyak rezekinya. Maka tiang katakan kepada beliau, dendek dah berdoa dari pagi sampai maghrib, ya. Dendek dah berdoa dari pagi sampai maghrib, dek dah subul metai ya, dendek. Ya. Makanya Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, ketika melihat sekelompok orang zikir di masjid dari pagi sampai maghrib mereka zikir terus, Umar ibnul Khattab langsung mengambil kerikil kemudian melempar mereka sambil beliau mengatakan, ukhruju, keluar kalian cari rizki sana, fa inna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah, langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Jadi dua cara kita, usaha, si kedua apa? Doa. Dende endah dan delang awak dah balong dah dende, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yarzuqukum minas sama' in amsaka rizqah." Siapa yang bisa memberikan kalian rizki dari langit kalau Allah yang menahannya. Ya. Silahkan usaha, silahkan doa. Termasuk juga ilmu ini jamaah sekalian. Tidak bisa pelungguh setiap selesai solat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Lagu bilang pengajian di bawah datang. Percuma ilman nafi'an ini, percuma jadinya. Ngandelang doa doang, selesai sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Lagu pengajian tidak pernah datang. Tidak bisa. Ya, sekedar doa saja tanpa usaha tidak bisa. Begitu pula dengan masalah akhlak. Akhlak ini juga dicari. Makanya Nabi SAW mengatakan, man yatasabbar sabbarahullah. Siapa yang belajar sabar maka Allah akan membantunya untuk sabar. Berarti ada usaha. Tetapi juga doa. Apa doa anta lamun ta berkaca, bercermin? Apa doa anta lamun ta berkaca, bercermin? Allahumma hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ini kan tengendeng kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, engkau telah memperbagus tubuhku, tolong perbagus akhlakku. Ini doa. Makanya Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau mengatakan, apapun yang kita cari di dunia ini caranya dua, usaha, si kedua doa. Ya, doa. Nah ini, makanya dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastahduni, silahkan kalian meminta hidayah kepadaku. Minta hidayah kepadaku sekaligus cari dia. Ahdikum, aku akan berikan kepada kalian. Hidayah apa maksudnya ini? Hidayah ilmu dan termasuk juga nanti hidayah taufik. Ya. Makanya sekali lagi para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil tentang anjuran menuntut ilmu. Jelas tidak ini atau tidak? Jadi apa yang dimaksud dengan sesat di sini? Tidak mengetahui apapun. Illa man hadaituh, kecuali yang aku berikan hidayah, hidayah ilmu. Karena ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini datang dari saya, dari ustadz atau dari Allah? Dari Allah. Buktinya jamaah sekalian, kadang ada dua orang sama rajinnya nuntut ilmu, tetapi yang ini ilmunya luar biasa, yang ini masih saja ya sulit paham. Menunjukkan ilmu ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari ustadz. Ya. Sama dia rajinnya datang ke pengajian sama. Ini datang, ini juga datang. Pengajian besok ini datang, ini juga datang. Besoknya ini datang, ini juga datang.
Selalu dua-duanya datang. Tetapi ini ilmunya Masya Allah, yang ini masih jalan di tempat. Kenapa? Allah yang membagi-bagi, jemaah sekalian. Allah yang membagi-bagi. Baik. Kemudian pesan Allah yang ketiga. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un, semua kalian lapar. Selaku tatkala lahir dalam keadaan apa? Lapar. Angka rata-rata anak yang lahir itu lahir dalam keadaan nangis, kemudian langsung disusui, selesai. Kenapa? Kullukum ja'i'un, semua kalian lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku berikan makanan. Fastat'imuni, maka mintalah makanan kepadaku. Ut'imkum, aku akan berikan makanan itu kepada kalian. Setelah Allah menyebutkan tentang hidayah, hidayah itu makanan hati. Sebelumnya, semua kalian sesat kecuali yang aku berikan hidayah. Mintalah hidayah. Hidayah itu makanan hati. Setelah Allah nyebut makanan hati, sekarang Allah menyebut tentang makanan badan. Maraangkun dan ngendeng makanan ati kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah. Endeng ngendah makanan badan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di tangan Allah semuanya, termasuk masalah rizki makanan ini. Semua kalian lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku berikan makanan. Ini menunjukkan rizki itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita tanamkan di dalam hati kita. Tentu selaku pada belajar tauhid rububiyah, Allah yang memberikan rizki. Lamun tak berhadapan si keadaan hidup girang hilang tauhid rububiyah ini. Banyak orang tidak berani menyuarakan kebenaran gara-gara apa? Takut rizkinya terputus. Subhanallah jemaah sekalian. Ada satu riwayat disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Madinatis Salam. Juga riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Mizzi dalam kitabnya Tahdhibul Kamal. Dulu kita tahu di zamannya Imam Ahmad itu pernah terjadi ujian besar. Raja di zamannya Imam Ahmad memaksa semua orang mengatakan apa? Al-Quran makhluk. Termasuk ulama-ulama. Para jemaah sekalian, para ulama di zaman dahulu gajinya itu ditanggung oleh pemerintah. Ulama dulu gajinya ditanggung oleh pemerintah. Ada salah seorang ulama namanya Affan di zaman Imam Ahmad. Maka dia pun disuruh mengatakan Al-Quran makhluk. Katakan Al-Quran makhluk, Affan. Famtana'a an yujib, dia tidak mau. Saya tidak mau. Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Faqila lahu, maka petugas kerajaan mengatakan kepadanya, yuhbasu ata'uk, kalau begitu gajimu dihentikan. Jera idagen mau gaji dari kerajaan. Kalau engkau tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, maka gajimu dari pemerintah, dari kerajaan, dari negara selesai. Engkau tidak lagi dapat gaji. Berapa gajinya orang ini jamaah sekalian? Wa kana yu'ta fi kulli syahrin alfa dirham. Gaji dia setiap bulan itu 1000 dirham. Gaji setiap bulan 1000 dirham. Taib. Dau capang Al-Quran makhluk lamun de jerak ginda mau gaji. Apa kata dia?
Faqal, dia pun langsung membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kalian itu kata Allah ada di langit. Maksudnya ada di Allah yang ada di atas langit. Rizki kalian itu bukan dari negara. Rizki kalian itu dari siapa? Dari Allah. Ya, terserah hidawah kah. Lamun damele mentelahang gajin tiang, silahkan sudah. Silahkan. Kalau kalian ingin memutuskan gaji saya, silahkan. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Baik. Falamma raja'a ila darih, ketika dia pulang ke rumah, adzaluhu nisa'uhu wa man fi darihi. Semua keluarganya memarahi dia. Da ucapan-ucapan beyakah daripada nafkah kita yang terputus ini? Ya repot nih ya. Kadang kita jadi semama ini sudah lagu sampai balik. Mohon maaf ibu-ibu ya. Ujian ini. Ketika dia pulang di rumah dimarahi sama istrinya, sama keluarganya. Berapa jumlah keluarganya? Wa kana fi darihi nahu arba'ina insanan, 40 orang. Yang dia tanggung nafkahnya itu 40 orang. Yang dia tanggung nafkahnya 40 orang, arba'in insanan, 40 orang. Angka petang dasa dengar memarahi dia ini. Ilaha illallah. Diam saja dia ketika dimarahi, diam saja dia. Fadaqqa alaihi daqqun albaba. Ketika dia sedang dimarahi oleh 40 keluarganya, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Ada dengan rontok. Fadakhala alaihi rajulun syabbahtu bisamman aw zayyat. Setelah pintunya dibuka, tiba-tiba masuk seorang laki-laki pedagang minyak zaitun. Baik. Minyak zaitun di zaman dulu mahal jemaah sekalian. Nengke sebotol pira? Ada 50? Kalau dulu jamaah sekalian itu 2 botol itu bisa harganya 2 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Mahal. Jadi pedagang minyak zaitun dulu itu kaya-kaya. Ketika dia sedang dimarahi, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Ketika dibuka, masuklah seorang laki-laki zayyat, pedagang minyak zaitun. Wa ma'ahu kisun fihi alfu dirham. Dengan si datang ini, laki-laki yang datang ini, dia membawa kis. Tahu dah kis? Kis itu semacam sapu tangan, isinya uang. Itu kis bahasa Arabnya. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang jauh kis. Kis ini berisi kepeng. Berapa kepengnya? 1000 dirham, persis sama gajinya. Persis sama gajinya. Marak misal dompet kah? Faqal, apa kata laki-laki tersebut? Ya Aba Uthman, wahai Affan, kunyahnya adalah Abu Uthman. Sabbatakallah kama sabbatad din. Semoga Allah menjadikan anda istiqomah di atas akidah yang benar ini. Wa hadza fi kulli syahrin. Gaji pelungguh dari negara sudah diputus, saya yang akan menggaji pelungguh setiap bulan. Rezeki itu datang dari siapa? Bukan dari negara, jemaah. Bukan dari negara. Rezeki itu datang dari Allah. Cuman sekali lagi ya girang hilang ini. Ya. Kita suka lupa terkadang ketika sudah berhadapan dengan keadaan. Makanya di sini Allah mengingatkan, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun, semua kalian lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku berikan makanan. Yang bisa memberikan kita makanan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, ada 4 raja yang pernah menguasai dunia. Maksudnya kekuasaannya itu seluruh dunia. Ada 4 raja. 2 muslim dan 2 kafir.
Raja yang kafir yang pernah menguasai dunia, si pertama Raja Namrud. Di zaman Nabi Ibrahim, Namrud. Yang kedua adalah ada yang menyebut namanya Bukhtunassar, ada yang menyebutnya Bukhtansir. Ya, ala kulli hal namanya seperti itu. Ya, Bukhtunassar atau Bukhtansir. Sedangkan raja yang beriman yang pernah menguasai dunia, si pertama adalah Zulqarnain. Si baca dalam surat Al-Kahfi itu, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Dzulqarnain. Dia pernah keliling dunia sampai tutuk timur, sampai tutuk barat. Zulqarnain. Sedangkan yang kedua Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman. Jamaah sekalian, Nabi Sulaiman ini kekayaannya sudah tidak bisa dibayangkan, nguasain dunia. Dalam sebagian riwayat, dia pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta izin untuk memberikan makanan kepada semua makhluk Allah. Siapa yang memberikan makanan? Allah Subhanahu wa taala. Lagu Nabi Sulaiman ngendeng izin, ya Allah izinkan saya memberikan makanan kepada semua makhlukmu, kepada kambing, kepada sapi, kepada ikan-ikan yang ada di laut, selaku makhlukmu ya Allah, izinkan saya yang memberikan mereka makanan. Paham ini? Yang ngendeng izin Nabi Sulaiman untuk mengambil apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan engkau tidak akan mampu. Lagu Nabi Sulaiman ya tetap ngendang izin. Baik. Satu hari saja ya Allah, satu hari saja. Kalau tidak bisa 1 minggu, tidak bisa 1 bulan, 1 hari saja. Izinkan tiang untuk memberikan makanan kepada semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala katakan ya sudah. Kumpulkan semua makanan yang engkau punya. Besok kumpulkan semua makanan yang engkau punya. Kemudian semua makanan itu taruh dia, letakkan dia di pinggir pantai. Kemudian kumpulkan makhluk-makhlukku itu. Kan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan apa? Binatang. Ada tanggor, selaput sampi, selaput bebek, selaput manuk, selaput burung. Selaput makhluk ini panggil untuk memakan makananmu itu. Besoknya jamaah sekalian Nabi Sulaiman pun melakukannya. Ini disebutkan oleh sebagian ulama. Selaput makhluk siap-siap sudah ini, nunggu jatah mereka. Tiba-tiba ketika makanannya itu sudah siap di pinggir pantai, tiba-tiba Allah datangkan seekor ikan yang sangat besar, ikan paus. Si beli marah apa? Semua makanan itu dimakan oleh ikan itu saja. Si lain tidak mau. Si lain tidak mau. Semuanya tidak dapat, hanya ikan itu saja. Orang-orang barat sekarang ini mereka meneliti, ada satu ikan yang sangat besar namanya Al-Hutul Azraq. Paus biru namanya. Paus biru. Paus biru ini jamaah sekalian setiap hari dia butuh makanan 3,5 ton. Setiap hari 3,5 ton. Idara 3,5 ton. Setiap hari itu dia butuh 3,5 ton. Allah Subhanahu wa taala tanggung hidupnya. Itu satu ikan itu. Bagaimana kalau ikan paus biru itu jumlahnya 100 berpira ton? Satu ikan itu butuh 3,5 ton. Nabi Sulaiman wah nyiapang selaput sembako 1 ikan. Setelah semuanya dimakan, barulah Nabi Sulaiman sadar yang bisa memberikan makanan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah di sini katakan, ya ibadi kullukum ja'iun, semua kalian lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang aku berikan makanan. Fastat'imuni, mintalah makanan itu kepadaku, ut'imkum, aku akan berikan kepada kalian. Taib. Sebagaimana kita minta makanan hati dari Allah, pelungguh minta juga makanan badan ini dari Allah Subhanahu wa taala.
Dende andelang awak ta doang jemaah sekalian, dende andelang baleng ta doang. Pernah ada seseorang diingatkan, ya, kebetulan orang ini ya jarang gati datang sholat berjamaah. Setiap kali azan justru jauh tambah ning bangket. Sahih. Baik. Maka beliau pun diingatkan, dia pun diingatkan. Ada yang mengingatkan dia, mengatakan, coba lamun azan dendek dah jauh tambah dah timpa bangket. Ya. Bareh selesai sholat di masjid bro dah jauh tambah timpa bangket. Supaya rizki antum ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Saya tidak butuh, tenaga saya masih kuat. Ini yang tiang maksud, ini yang tiang maksud. Balong tiang masih kuat katanya. Balong tiang masih kuat. Ini yang tiang maksud. Jangan andalkan tenaga kita, ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, fastat'imuni, minta makanan itu kepadaku, ut'imkum, aku akan berikan kepada kalian. Ya, aku akan berikan kepada kalian. Tapi ini pesan Allah yang ketiga. Pesan Allah yang keempat, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, semua kalian itu telanjang. Apa bahasan telanjang? Bekelombas, besengkaru, bahasan tiang di timur lelengir. Semua kalian itu bekelombas, besengkaru, lelengir, telanjang. Baselapu ta jemaah sekalian, tatkala lahir di nahara ita sugul bejubah di nahara. Baik. Semua kita lahir dalam keadaan tidak bawa apapun. Kullukum arian, semua kalian itu telanjang, kata Allah, illa man kasautuh, kecuali yang aku berikan pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian itu kepadaku, aksukum, aku akan berikan pakaian itu kepada kalian. Maksudnya sama seperti tadi, minta rizki kepadaku, karena pakaian juga termasuk rizki. Pakaian ini termasuk rizki. Iya. Sebagaimana makanan itu rizki, pakaian juga termasuk rizki. Sehingga dua pesan ini sebenarnya sama artinya. Minta rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'un, sesungguhnya kalian berbuat salah. Ida tetap nggawe salah, bil laili, di malam hari, wan nahari, dan di siang hari. Para ulama mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang masalah berbuat salah setelah Allah nyebut masalah makanan dan pakaian? Kata para ulama, seseorang itu kalau dia makan, maka nanti dia akan kanak tatkala lahir, kemudian dikasih makan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dia akan besar. Kalau dia orang itu sudah besar, maka dia akan berbuat ini dan itu, dan banyak perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah. Banyak perbuatannya itu perbuatan yang salah. Ini dijelaskan oleh sebagian ulama. Makanya Allah sebutkan, setelah menyebutkan tentang makanan, menyebutkan tentang pakaian, Allah mengatakan, sesungguhnya kalian tuhtiun, tetap melakukan salah, bil lail, malam hari, wan nahar, siang hari. Terus ngumbi ke jalan keluarnya ini, kita tetap nggawi salah. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam
khata. Setiap anak Adam, setiap manusia itu lamun dah belajar bahasa Arab, khata itu bukan artinya berbuat salah, bukan. Kullu bani Adam khata, setiap manusia itu khata, berbuat salah, bukan itu artinya. Khata itu artinya sering berbuat salah, itu arti khata dalam bahasa Arab. Banyak berbuat salah. Jadi setiap manusia itu bukan berbuat salah, tetapi banyak berbuat salah. Ya. Setiap manusia itu banyak berbuat salah. Nah, sekarang apa jalan keluarnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a," dan aku mengampuni dosa semuanya. Ya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan ampunkan untuk kalian. La ilaha illallah. Syukurnya kita punya Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Ngombe duit dosa kita ini jemaah sekalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Aku mengampuni semua dosa. Makanya kira-kira lamun datang undangan timpak balinda, tahu-tahu ada undangan dayat dali bali, aranda tertulis le itu kepada bapak yang terhormat amak pulan. Pas dah kita siapa yang mengundang? Pak Bupati. Milih dah datang? Hah? Milih dah datang? Pak Bupati misalkan. Atau lebih tinggi Malik, ternyata yang mengundang itu Pak Gubernur. Milih dah datang? Kan dah senyum-senyum. Kita akan datang jemaah sekalian. Imam Ibnu Katsir mengatakan ada satu ayat di dalam Al-Quran sebagai ayat undangan dari Allah kepada semua manusia. Subhanallah, Allah mengundang kita. Ibnu Katsir mengatakan, hadhil ayatul karimatu da'watun minallah. Ayat yang mulia ini adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua hambanya. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Allah mengundang kita untuk bertaubat jemaah sekalian. Allah mengundang kita untuk bertaubat. Nengumbe-ngumbe luwek dosa anta, tetap kita dapat undangan. Lamun manusia jadi dipilih-pilih yang diundang itu, dipilih-pilih. Makanya Nabi SAW mengatakan, syarrut ta'ami ta'amul walimah, sejelek-jelek makanan adalah makanan pernikahan, makanan pesta pernikahan. Ini di sebagian tempat. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, pesta pernikahan. Kenapa? Yud'a ilaihal agniya wa yumna'u minhal fuqara. Yang diundang hanya orang kaya, orang miskin yang butuh makan tidak diundang. Lagu lamun ita di kampung je selaput dengan datang. Ya. Lagu di kota-kota jamaah sekalian khusus yang dapat undangan. Bahkan makanan si mau dah tatkala anda tokol le pesta nu tergantung pirai si amplop dah. Sahih. Ada tukang ngecek amplop. Pelungguh datang membawa undangan itu harus dah jauh undangan dah. Harus dah jauh bukti bahwa pelungguh diundang harus dibawa. Kemudian serahkan amplop, diperiksa. Lamun amplop dah 1 juta, begaan mau dah makanan bareh. Ini manusia itu dipilih-pilih yang diundang. Tetapi Allah melalui ayat ini, kata Ibnu Katsir, li jami'i ibadih, Allah mengundang semua hambanya. Apa undangan Allah? La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Undangan Allah
bakaring mele kita gendatang undangan ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian ini berbuat salah billail malam hari wan nahar dan siang hari. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yabsutu yadahu billaili liyatuba musii'un nahar. Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya. Allah membuka tangannya di malam hari supaya bertaubat orang yang berdosa di siang hari. Ita singgawe salah lek kenjelo. Ya. Kita yang melakukan salah di siang hari, kapan kesempatan taubatnya dibuka oleh Allah? Malam hari. Siang hari berbuat dosa, malam hari itu Allah buka kesempatan untuk bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Kemudian siang harinya Allah buka lagi tangannya supaya ada kesempatan bertaubat orang yang berdosa di malam hari. Allah tidak akan menutup pintu taubat ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan Allah tidak akan menutup pintu taubat hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Taib. Ini dia pesan Allah. Taib. Ya, sampai di sini dulu jemaah sekalian. Masih panjang hadis ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan yang paling penting mudah-mudahan pesan Allah ini sampai kepada kita. Ya. Minta maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang pelunggu ingin tanyakan, yang persilahkan selesai azan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada pertanyaan. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apa hukumnya kita mengisi waktu luang dengan main catur? Main catur. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau punya kitab khusus judulnya Hukmus Syatranji wan Nard, hukum main catur dan dadu. Tahu dah dadu? Lempar itu. Ya, kan LIT ada 1, LIT ada 2 titiknya. Lempar. Itu dadu. Apa ke bahasa anta dadu ini? Sama ya? Ya. Hukum main syatranj. Naam. Catur dan hukum main dadu. Beliau bawakan sebuah hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Man la'iba bin nardashir, siapa yang bermain dadu. Ada juga yang mengatakan nardashir itu artinya catur, syatranj. Siapa yang bermain catur, faka'annama sabagha yadahu fi lahmil khinziri wa damih, maka seperti dia memasukkan tangannya, mohon maaf, ke dalam daging babi dan darah babi. Ini hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim. Siapa yang main nardashir, sebagian ulama mengatakan nardashir artinya catur, ada yang mengatakan dadu. Kata Ibnu Taimiyah bisa jadi dua-duanya. Siapa yang bermain itu, maka sobago seperti dia mencelupkan, memasukkan yadahu tangannya filah mil khinzir ke dalam daging babi, wadamihi dan darah babi. Taib. Makanya jemaah sekalian, sepakat semua ulama main catur itu dilarang. Tidak ada yang mengatakan boleh. Sepakat mengatakan dilarang. Cuman mazhab Syafi'i saja. Mazhab Syafi'i mengatakan hukum main catur itu makruh kalau tidak melalaikan. Tetapi kalau melalaikan haram, kata mereka. Lamun mazhab-mazhab yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali, mereka mengatakan mutlak haram. Mau lalai ataupun tidak lalai.
Ya. Tetapi kalau mazhab Syafi'i mereka mengatakan kalau lale baru apa? Haram. Kalau tidak lale maka makruh. Tiang tahu apa maksudnya tidak lale ini? Ya. Mungkin ketika akan sekak tiba-tiba azan, bareh lanjutan malik. Selesai sholat. Mazhab Syafi'i mengatakan makruh, tapi semua mereka mengatakan dilarang. Tidak ada khilaf. Ibnu Taimiyah menukilkan ini dalam kitabnya Hukm Syaitan. Jadi cari waktu untuk cari amalan yang bermanfaat untuk ngisi waktu. Makanya Nabi SAW menyebutkan apa? Ni'matani magbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya. Apa yang dua itu? Kesehatan dan waktu luang. Kita duit tertipu ini. Kesehatan dan waktu luang. Ngumbe angkun tak tertipu, diberikan sehat tetapi tidak digunakan ibadah, punya waktu luang tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, tertipu kita ini. Baik, wallahu taala a'lam wa a'lam. Ini masih ada satu. Ada pertanyaan di sini dari jamaah kita yang mengikuti. Apa hukumnya mendengarkan khutbah Jumat di masjid yang bukan sunnah? Apakah termasuk bermajelis dengan ahlul bid'ah? Ya, yang terbaik adalah seseorang dia mencari yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Itu yang terbaik. Tetapi kalaupun dia ikut duduk di majelis di Jumat yang menyampaikan itu bukan sunnah, insya Allah ini bukan termasuk bermajelis dengan ahlul bidah, bukan. Ya. Karena dia itu jadi panitia. Dia tahu kan milennya, ya. Jadi ini tidak termasuk bermajelis, ya. Tidak termasuk bermajelis dengan ahlul bidah. Kemudian yang kedua, apa ada dalilnya berhubungan dengan istri di malam Jumat akan bisa membunuh 100 orang Yahudi? La ilaha illallah. Muda kita kalahang Yahudi di Palestina lamun gini. Ya. Karing nunggu kelam Jumat no doa. Saya dengan 100 Yahudi mati. Ya ara-ara doang ida ke. Jemaah sekalian, bahkan seandainya pelungguh mengatakan sekedar apakah ada hadisnya anjuran berhubungan dengan istri di malam Jumat sampai di sana tanpa mengatakan membunuh 100 Yahudi, itu pun tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya menurut sebagian ulama, yang tekankan sebagian ulama adalah pagi Jumat. Itu yang ada dalilnya. Lamun kelam Jumat yang dinara. Iya. Yang ada itu pagi Jumat, itu pun menurut sebagian ulama. Mereka menafsirkan hadis Nabi SAW, mani getasala yaumal jumu'ati wa ghassal. Mani getasala, siapa yang mandi yaumal jumu'ah pada hari Jumat, wa ghassal. Apa arti ghassal? Di antara arti ghassal adalah dan membuat orang lain mandi. Itu arti ghassal. Siapa yang mandi pada hari Jumat, wa ghassal, dan membuat orang lain mandi. Sebagian ulama mengatakan maksudnya membuat orang lain mandi istrinya. Berarti dia junub dengan istrinya. Sampai Ustadz kita, Ustadz Dr. Piranda, beliau mengatakan ini pahala yang tidak bisa didapatkan oleh yang belum nikah. Jadi ini pun pendapat sebagian ulama, Lamun kelam Jumatnya dinara, apalagi sampai nyemati 100 Yahudi. Dinara. Allah taala a'la wa alam. Masih ada Mami? Baik, silakan. Karena kita ini orang tua kita banyak sekali semuanya kita semuanya perintah, semuanya kita ikuti. Apakah tidak kita durhaka kepada orang tua karena semuanya kita ikuti? Sebab apa? Sebab semuanya orang tua kita kebanyakan menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Baik.
Tidak semua keinginan dan kemauan orang tua kita ikuti. Apakah kita tidak termasuk durhaka ini? Ya, orang tua mau ini, mau ini, mau ini, tetapi tidak semuanya kita ikuti. Kenapa? Karena sebagian kemauan orang tua, kata beliau, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita termasuk durhaka. Justru wajib pelungguh tidak mengikutinya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia, kalau makhluk itu menyuruh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya belik gati hak orang tua, tetapi hak Allah jauh lebih besar. Hak Allah jauh lebih besar. Hak orang tua besar jemaah sekalian, tapi hak Allah jauh lebih besar. Belagu tetap pelungguh sampaikan dengan cara yang baik. Ngendang maaf ibu, ngendang maaf bapak, tiang tidak bisa mengikuti karena menurut yang tiang pelajari ini katanya tidak boleh. Dijelaskan dengan cara baik. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan tambahan satu. Beliau mengatakan ada seorang suami yang sudah berkali-kali ketahuan chat dengan perempuan bukan mahram. Tahu dah chat, ngirim SMS, ngirim WA, maaf, chat. Ada seorang suami berkali-kali ketahuan chat dengan perempuan bukan mahram. Terakhir ketahuan chat dengan teman kerjanya. Bahkan sampai keluar bareng dengan perempuan tersebut. Si perempuan ini juga sudah bersuami. Laki-lakinya beristri, perempuannya sudah bersuami. Teman saya sudah menegur suaminya dan juga sudah pernah menegur teman kerjanya, tapi tetap saja masih berlanjut. Panjang gati nih. Suami teman saya juga bukan orang yang tidak paham agama. Justru dia seorang ustadz. La ilaha illallah. Kan repot kita ini. Lalu bagaimana tindakan yang harus dilakukan? Sampai-sampai teman saya sudah di tahap, ya sudah biarkan saja. Teman saya memilih tetap bertahan karena masih mengingat banyak kebaikan suaminya kepada dia. Suaminya juga tidak mau menceraikan dia, tapi tetap saja melakukan hal-hal seperti itu. Misalnya chat dengan wanita yang bukan mahram. Ini dosa besar yang seperti ini. Ya, ini yang disebut dengan selingkuh. Ya, masih mending lamun teman perempuan itu, yang perempuan itu dia belum punya suami, masih mending. Masih ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Izinkan suami Anda poligami sama dia. Balagu masalahnya perempuan ini punya suami. Ini laki-laki yang melakukan seperti ini, laki-laki girang chat-chatan dengan perempuan yang sudah punya suami, ini diancam oleh Nabi SAW yang disebut dengan istilah takhbib. Kata Nabi SAW, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Bukan termasuk golongan kami orang yang melakukan takhbib terhadap perempuan yang sudah punya suami. Apa arti takhbib jamaah sekalian? Merusak perempuan yang sudah punya suami. Nyedak dengan nina siwah arak semamaknya, disedak. Ya, dipacarin perempuan tersebut, akhirnya perempuan ini tidak suka lagi sama suaminya. Kata Nabi SAW, laisa minna, bukan termasuk golongan kami orang seperti itu. Dosa besar ini. Ya. La ilaha illallah. Dan ini bisa menghantarkan kepada zina. Waliyadzubillah. Jadi tegas ya, sang istri dia tegas, kalau bisa dia minta orang yang disegani oleh suaminya, orang yang dihormati oleh suaminya, dia minta untuk nasihatin suaminya, minta. Jangan didiamkan. Ya, jangan didiamkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini dia jemaah sekalian. Sudah tidak ada ya?
Ini dia apa yang bisa tiang sampaikan, yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.